Halo semuanya, selamat datang kembali di Andi Chess Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tutorial bagi pecatur pemula tahap 3. Saya akan menjelaskan teknik pembukaan catur Caro-Kann ala Bobby Fischer dan jurus bagaimana menembus rantai bidak lawan. Tetap stay tune di channel ini dan tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman pencinta catur, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya di Andi Chess Channel. Untuk sesi pembukaan catur, ada 4 faktor utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kuasai petak pusat papan catur, yaitu petak E4, E5, D4, dan D5. Yang kedua, kembangkan perwira sedini mungkin. Yang ketiga, usahakan jangan melangkahkan menteri di awal pembukaan, kecuali untuk mengantisipasi serangan lawan dan rencana melakukan serangan balik, atau langsung melakukan serangan ke jantung pertahanan lawan karena langkah pembukaan yang salah dari lawan kita. Dan yang keempat, lakukan rokade secepat mungkin atau sedini mungkin agar kita bisa lebih fokus ke serangan. Oke teman-teman, kita lanjutkan sesi 3 ini atau tahap 3 ini dengan menggunakan software aplikasi. Sebagai contoh, saya akan sajikan sebuah partai di mana Bobby Fischer akan berhadapan dengan U. Tulisannya EUW, tapi saya lebih senang membacanya U, di Leipzig pada tahun 1960. Di sini, Bobby Fischer memegang buah putih, sedangkan U memegang hitam. Bobby Fischer mengawali langkah dengan E2 ke E4, mencoba menguasai petak pusat, kemudian dibalas oleh U dengan C6. Dilanjut oleh Fischer dengan D4. Kalau kita perhatikan pembelaan Caro-Kann ini, maka langkah-langkahnya itu kelihatannya sangat dominan di papan petak pusat. Seperti yang telah dibahas di part 2 bahwa petak pusat itu terdiri dari E4, E5, D4, dan D5. Nah, di sini U menggerakkan pionnya ke D5 sebagai bentuk antisipasi dari pergerakan bidak-bidak putih di petak pusat, sekaligus menyerang pion di E4. Terjadi pertukaran pion, E4 kali D5, dan C6 makan D5. Langkah berikutnya dari Fischer adalah C4, mengajak pertukaran pion, sekaligus membuka jalan bagi menterinya. Jadi hal yang penting di dalam pembukaan, salah satunya adalah bagaimana cara menggerakkan perwira kita sedini mungkin. Di samping berusaha untuk menguasai petak pusat dari catur. U tidak makan pion di C4, tapi justru menggerakkan kudanya ke F6. Tentu dengan tujuan untuk makan pion di D5 apabila pion Fischer memukul D5. Sekaligus mengincar petak E4 dan G4, dan Fischer menjawab dengan kuda C3, menyerang 2 kali pion di petak D5, sekaligus menambah penjagaan di petak pusat E4. Dan U kuda maju ke C6, mengembangkan perwira dan menyerang pion di D4. Fischer kuda F3, menambah penjagaan pada petak D4, sekaligus bersiap-siap untuk maju ke petak G5 atau E5. Hal ini dibalas oleh U dengan menggerakkan gajahnya ke G4, memaku kuda pada menteri. Jadi maksud pergerakan gajah U di sini adalah memaku kuda sehingga tidak bisa leluasa bergerak selama menteri putih masih berada di belakangnya. Langkah ini menurut Fischer mengandung resiko berbahaya. Menurut Fischer, sebaiknya hitam bermain aman dengan E6. C4 makan D5, menyerang kuda C6, dan kuda F6 makan D5.
dan melakukan serangan pada kuda putih DC3. Melihat keadaan ini, Fischer menggerakkan menterinya ke B3, menambah penjagaan pada kuda, menyerang kuda hitam di D5 sekaligus pion di B7. Ini adalah langkah yang bagus dari Fischer, karena pada posisi menteri ini, secara tidak langsung, menteri putih mengancam pion di petak F7, yaitu petak lemah di samping raja. Yu memutuskan gajah makan kuda dan pion makan gajah. Dilanjut E6, memberi penjagaan tambahan bagi kuda di D5 dan membuka jalan bagi gajah gelapnya. Menteri B3 makan B7, memasuki pertahanan hitam dan menyerang kuda C6. Kuda makan D4, diikuti dengan rencana melakukan skak benteng di C2 atau melakukan skak di F3. Di sini Fischer melakukan serangan pada raja dengan menggerakkan gajah ke B5, skak, dan kuda makan B5. Menteri mundur ke C6, skak. Menteri hitam tidak menutup di D7 karena ada ancaman menteri makan benteng di A8. Jadi raja memutuskan untuk maju ke E7. Menteri makan B5 dan kuda makan kuda di C3. Dilanjut Fischer pion makan C3. Pada posisi ini, Yu melihat bahwa ancaman menteri pada bentengnya sudah tidak ada. Maka dia berusaha mengajak pertukaran menteri. Langkah bagus dari Fischer adalah benteng A1 ke B1 dan mencoba menguasai file B yang sudah terbuka. Di sini kita lihat hitam menemui kesulitan dalam mengembangkan sayap rajanya, yaitu gajah hitam dan benteng di H8. Dan keuntungan ini digunakan sebaik-baiknya oleh putih. Benteng A8 ke D8, persiapan untuk melakukan skak di D1. Dengan simpel, Fischer menjawab dengan gajah ke E3. Mengembangkan perwira sekaligus mencegah serangan pada rajanya di petak D1. Diikuti dengan rencana melakukan skak di C5. Menteri makan B5 dan benteng makan menteri. D7 dan Fischer raja maju ke E2, membuka rank 1 pada benteng di H1. Menurut komentar Fischer, langkah benteng A5 untuk memenangkan bidak hitam tidaklah perlu, karena bidak itu akan tetap jatuh kapan saja bila dikehendaki oleh putih. F6 memberi jalan keluar buat raja, disusul oleh benteng H1 ke D1, mengajak pertukaran benteng. Di sini terlihat putih tidak memberikan kesempatan kepada hitam untuk mengembangkan perwira di sayap rajanya. Benteng makan D1 dan raja makan benteng. Raja hitam bergerak ke D7, dijawab oleh Fischer dengan benteng B8, memaku gajah hitam pada benteng. Raja C6, gajah makan A7. Pada kondisi benteng yang terjepit, hitam mencoba menggerakkan pion ke G5 dengan tujuan gajah maju ke G7 untuk mengajak pertukaran benteng, dan Fischer A4. Pion pada file I ini leluasa bergerak karena didukung oleh dua perwira, yaitu benteng dan gajah. Gajah ke G7, mencoba menawarkan pertukaran benteng. Fischer menolak dan melakukan serangan pada raja di B6. Skak, raja menyelamatkan diri ke D5, benteng ke B7, menyerang gajah di G7, gajah kembali mundur ke F8, dan sekali lagi Fischer memaku gajah pada benteng dengan menggerakkan benteng ke B8. Gajah kembali ke G7, benteng melakukan skak di B5, raja mundur ke C6, Fischer melakukan skak di B6, raja kembali ke D5, dan Fischer pion ke A5. Yu pion F5, menyerang pion di C3, dan langkah yang bagus dari Fischer adalah gajah ke B8. Benteng C8, menyerang pion C3 dua kali, dan Fischer tidak memperdulikan hal ini dengan tetap menggerakkan pionnya ke A6. Benteng makan C3, dan Fischer melakukan skak di B5. Raja maju ke C4, menyerang balik benteng. Fischer benteng ke B7, menyerang gajah di G7, diikuti dengan rencana benteng ke C7, menyerang raja sekaligus mengajak pertukaran benteng. Gajah maju ke D4, mencoba memotong pergerakan pion di A7, sekaligus menyerang pion di F2. Benteng ke C7, skak, raja menyelamatkan diri ke D3, benteng makan C3, dan raja makan benteng. Pada posisi ini, Fischer memainkan langkah kombinasi, di mana mengorbankan gajahnya
dan memaksa Yu menyerah dengan gerakan gajah ke E5. Ini adalah langkah paksaan, karena apabila gajah hitam makan gajah di E5, maka pion di A6 akan bergerak maju ke A7 dan tidak terbendung lagi akan promosi di A8. Gajah hitam juga tidak bisa meninggalkan tempat karena harus melindungi raja di C3. Sebuah langkah yang luar biasa dari Bobby Fischer. Pada posisi ini, Yu menyatakan menyerah. Karena apabila gajah makan E5, pion A6 bergerak ke A7, gajah makan H2, dan pion promosi menjadi menteri. Putih menang dengan sangat mudah. Oke teman-teman, demikian partai yang dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Yu dengan pembukaan pembelaan Caro-Kann. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran penting dari partai ini. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tips pertama, bagaimana cara menembus rantai bidak? Di sini tersaji partai yang dimainkan oleh Aperbach yang memegang buah putih melawan Bebchik sebagai hitam pada tahun 1964 di Uni Soviet atau saat ini kita kenal dengan Rusia. Di sini putih atau Aperbach melangkah terlebih dahulu. Jika teman-teman penasaran, silahkan pause video ini dulu, kemudian cari jawabannya. Bagaimana caranya? Langkah putih dapat menembus rantai bidak hitam. Langkah yang bagus dari putih adalah pion ke E5. Pengorbanan pion ini tentu dijawab oleh hitam dengan F6 makan E5. Di sini putih kembali mengorbankan pionnya dengan G4 ke G5. Tentu saja hitam menjawab dengan H6 kali G5. Pada posisi ini, putih tidak makan pion di G5, tapi kembali mengorbankan pionnya dengan menggerakkan F5 ke F6. Pengorbanan pion diterima oleh hitam, dan langkah yang bagus dari putih adalah H4 ke H5. Pion putih ini tidak akan bisa terbendung lagi untuk mencapai tahap promosi karena raja tidak mungkin mengejarnya. Langkah ini membuat hitam menyerah. Karena apabila kita lanjutkan, maka jawaban hitam adalah pion ke G4, putih menjawab dengan raja E3, mencegah pion hitam promosi, B5, H6, B4, H7, B3, promosi menjadi menteri. Apabila hitam masih melanjutkan dengan B2, maka putih dapat melakukan skak di F6, dan pelan tapi pasti pion-pion hitam ini akan jatuh satu persatu. Misalnya putih menjawab dengan raja ke C5, menteri E5 mengancam raja sekaligus mengancam pion B2. Atau misalnya putih bergerak ke B7, hitam tentunya menjawab dengan E7, melakukan skak, dan raja hitam bergerak ke A6, putih menjawab dengan A3, mengancam raja sekaligus menyerang pion hitam. Tips berikutnya disajikan pada partai ini. Di sini, Timoshenko memegang buah putih dan lawannya Stevenson hitam. Partai ini dimainkan di Hastings pada tahun 1966. Putih bergerak duluan dengan memainkan F4 ke F5, melakukan skak dan menyerang pion di G6. Dan tentu saja jawaban hitam adalah G6 kali F5. Dibalas oleh putih dengan raja ke F4. Pada posisi ini, terlihat bahwa bidak-bidak hitam masih terlihat cukup solid. Apalagi disusul dengan langkah gajah D1 ke G4. Namun, Timoshenko memiliki jawaban yang bagus dengan situasi seperti ini, yakni melakukan skak di C4. Maksud gerakan ini adalah mengincar pion F7 di belakang raja. Raja mundur ke E7, dan gajah makan F7. Dan tentu saja raja makan gajah di F7. Timoshenko melakukan langkah yang cemerlang dengan memajukan pionnya ke E6, melakukan ancaman atau skak pada raja. Pengorbanan bidak ini diterima oleh raja hitam dengan memakan E6.
Dan langkah kunci dari putih adalah memajukan kembali pionnya atau mengorbankan kembali pionnya ke G6. Apabila raja melangkah ke F6, maka tentu saja putih makan pion di H7 dan tidak terbendung lagi untuk promosi. Ini adalah langkah paksaan, karena mau tidak mau, hitam harus makan pion di G6. Dan pada posisi ini, Stefansson menyatakan menyerah. Karena apabila dilanjutkan, pion H7 makan G6, maka H6, H7 tidak terbendung lagi masuk ke tahap promosi. Raja F7 dan putih H8 promosi menjadi menteri. Oke teman-teman, cukup dulu ya video kita di kesempatan kali ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya di Andi Chess Channel. Kita akan berjumpa kembali di partai atau video berikutnya. Salam Gens Unasumus, terima kasih.